أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim walillahi jurus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Kita masih diberikan kemampuan, kemudahan untuk melakukan sholat subuh berjamaah di awal waktu ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi Indonesia akan melakukan atau mengadakan pemilihan pemimpin atau lebih dikenal pilkada, pilihan kepala daerah secara serentak. Bicara pemimpin, di dalam Al-Quran banyak diterangkan ayat-ayat mengenai pemimpin yang pada prinsipnya dikategorikan ada dua kategori pemimpin itu menurut Al-Quran. Ada pemimpin yang mengajak ke neraka, yad'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Dan ada pemimpin yang membimbing umatnya, membimbing penduduknya ini untuk mengajak ke surga. Dua-duanya diterangkan dengan komplit dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak mentaati ayat-ayat itu. Artinya apa? Kalau Allah menerangkan jangan pilih itu pemimpin karena pemimpin itu mengajak kamu ke neraka, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak taat. Disinilah ketaatan umat Islam diuji oleh Allah. Rupanya masih banyak umat Islam yang tidak memperhatikan, tidak mentaati larangan-larangan itu. Sehingga walaupun calon pemimpin itu nyata-nyata dia adalah orang kafir, nyata-nyata dia adalah orang munafik, bahkan gejala lebih cenderung pada kekafiran saja dilarang oleh Allah untuk dipilih, tapi tidak sedikit umat Islam yang masih mengikuti hawa nafsu, kemudian memilih calon-calon pemimpin orang-orang yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya siapa sih pemimpin kita, Allah menjawab, Allah menerangkan dalam Al-Quran siapa pemimpin kita itu. Maka a'udzu billahi minas syaitonir rajim, innama waliyukum Allahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpinmu itu ialah Allah dan Rasulnya, dan
orang-orang yang beriman, ndak titik, orang-orang yang beriman yang yuqimunas sholata, yang menegakkan sholat, wa yu'tunaz zakat, yang membayar zakat, mengeluarkan sebagian hartanya supaya bersih sebagainya. Dan kalimat terakhir ayat itu Al-Maidah 55 itu wahum rokiun, dan mereka tunduk, mereka taat pada Allah. Itulah pemimpin kita menurut Al-Quran. Siapa saja yang mau dipimpin oleh Allah dan Rasulnya, dan pemimpin kita adalah orang-orang beriman yang sholat, yang zakat, dan tunduk patuh pada Allah, sungguh pemimpin itu dan rakyatnya benar-benar akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, keselamatan oleh Allah dunia sampai akhirat. Tinggal kita bicara tentang pemimpin, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan ada 7 golongan manusia yang pasti akan mendapatkan naungan dari Allah besok dari akhir, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. 7 golongan itu, satu diantaranya, bahkan nomor 1, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita semuanya pemimpin, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Semakin tinggi jabatan kepemimpinannya, semakin berat pertanggungjawabannya. Tetapi Allah memberikan penghargaan yang tinggi bagi pemimpin yang adil. Imamun adilun, adil dalam arti yang sangat luas. Contoh yang gampang para jamaah yang berbahagia, kalau anaknya orang lain nakal, disanksi, dihukum. Tapi ini anaknya dewe sing nakal, gak diapa-apakno, itu tidak adil. Itu contoh gampang. Kalau orang lain yang bermasalah langsung ditangani, diproses. Tapi nek koncone sing salah, kura-kura dalam perahu, pura-pura ndak tahu. Itu pemimpin ndak adil. Maka pemimpin yang seperti itu tidak akan mendapatkan pengayoman besok dari akhir. Tidak ada pengayoman karena mereka termasuk kelompok pemimpin yang tidak adil. Padahal dalam ayat yang lain Allah menerangkan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah senang, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, lebih-lebih pemimpin. Oleh karena itu mudah-mudahan, utamanya di Indonesia ini, mereka-mereka yang mendapatkan amanat menjadi pemimpin yang adil, tidak menjadi pemimpin yang hanya menuruti kemauan hawa nafsunya saja, tidak hanya menuruti kemauan partainya saja, sehingga mereka berbuat semaunya, akhirnya pasti mereka akan dilaknat oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, pemimpin yang mengajak ke surga, yaitu pemimpin yang di waktu memimpin, diterangkan di surat Al-A'raf 181, memimpin dengan kebenaran, kebenaran yang diberikan oleh Allah, dan cara memimpin dengan adil. Tetapi kembali lagi, tipe yang lain adalah pemimpin yang yad'una ilan nar, mengajak manusia ke neraka. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan oleh Allah bahwa
di tiap-tiap negeri, di tiap-tiap negeri, tidak pakai koma kecuali Indonesia, tidak pakai itu. Di tiap-tiap negeri Allah mengadakan, Allah menjadikan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang jahat. Di tiap-tiap negeri ada pemimpin-pemimpin, pembesar yang jahat, ada. Mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Liam guru fiha, tetapi tipu daya mereka justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Wa yamkuruna ila bi anfusihim wa ma yas'urun, tapi mereka tidak menyadari. Surat Al-An'am surat 6 ayat 123, di situ jelas Allah menyatakan bahwa di tiap-tiap negeri Allah menjadikan ada pemimpin atau pembesar-pembesar yang jahat. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin. Disinilah kita umat Islam terutama atau penduduk Indonesia secara keseluruhan harus betul-betul cerdas, harus betul tahu siapa dia, layakkah dia itu kita pilih. Kalau kita sudah tahu itu adalah orang-orang yang tidak layak untuk dipilih, jangan lalu karena diiming-iming sembako, diiming-iming uang sekian dan sebagainya, lalu kita tega memilih dia, padahal itu larangan dari Allah. Inilah ujian, terutama orang-orang yang masih punya banyak kebutuhan, diiming-iming dengan sembako, diiming-iming dengan sejumlah uang, sudah tidak peduli, pokoknya saya dikasih. Sehingga para jamaah yang berbahagia, seringkali orang ngomong, yang terpilih menjadi pemimpin itu, yang jadi pemimpin itu belum tentu orang yang pandai, belum tentu orang yang jujur, belum tentu orangnya, tetapi karena dia punya uang untuk ini, untuk itu, untuk itu. Kalau sudah berangkatnya saja sudah dengan begitu, para jamaah yang berbahagia, begitu nanti terpilih menjadi pemimpin, urutannya nomor 1 mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan untuk keperluan itu, udah gimana pun caranya. Setelahnya kembali, mulai lagi mengumpulkan untuk 5 tahun ke depan. Dan itulah yang banyak terjadi, dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang memang berangkatnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan itu. Untuk itulah para jamaah yang berbahagia, mari kita mewaspadai, menggunakan kecerdasan kita, jangan sampai kita itu melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar larangan Allah. Allah melarang kepada kita untuk memilih pemimpin yang banyak sekali kategori dalam Al-Quran, pemimpin yang tidak boleh kita pilih. Di antaranya pemimpin yang jelas-jelas kafir. Ali Imran 28 diterangkan, An-Nisa 144 diterangkan, jelas-jelas kafir. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang yang kafir itu menjadi pemimpinmu. Itu jelas-jelas kafir. Tapi Islam itu juga preventif, tidak sekedar dia kafir, tapi Allah memberitahu, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu menjadi pemimpin. Kenapa? Kalau dia lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan,
cenderung kepada kekafiran saja jangan kamu pilih, apalagi nyata-nyata kafir. Begitulah Allah ngeman kita, supaya kita tidak terperosok memilih orang-orang yang nyata-nyata lebih cenderung kepada kekafiran. Wong sudah tahu seperti itu, mengapa masih dipilih? Begitu loh maksud Allah. Kita ini dieman oleh Allah, dieman oleh Allah. Makanya Allah tadi menegaskan, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya pemimpinmu ialah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang menegakkan sholat, yang membayar zakat, dan mereka taat kepada Allah. Jadi tidak sekedar casingnya, tidak sekedar bungkusnya yang bagus, penampilannya. Kita kadang-kadang tertipu dengan penampilan. Kopiahan tapi belum tentu sholat, jilbaban belum tentu sholat itu. Casingnya saja, penampilannya pakai jilbab tapi belum tentu sholat. Itulah yang harus diwaspadai. Jangan kita tertipu dengan penampilan-penampilan yang cuma menyesuaikan diri. Dikala dia membutuhkan suaranya umat Islam, dia datang ke daerah-daerah Islam dengan berpakaian layaknya orang yang alim. Itu memang taktik dalam dunia politik. Tetapi sayang, umat Islam banyak yang tidak cerdas. Hanya didatangi, hanya disewani begitu saja, wah luar biasa. Padahal sudah sering terjadi. Penampilannya oke, tapi prakteknya sehari-hari justru tidak dikehendaki oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, di samping jangan memilih pemimpin yang kafir, di samping jangan memilih pemimpin yang cenderung kepada kekafiran, juga di ayat yang lain Allah melarang, jangan kamu pilih orang-orang Yahudi, jangan kamu pilih orang-orang Nasrani untuk menjadi pemimpinmu. Jadi Allah menyebut walan tardo angkan Yahudi, sebut. Kita kalau ingat peristiwanya Ahok, ya gara-gara Al-Maidah 51 itu. Karena dia Nasrani merasa kena ayat ini, wah tak terkontrol omongannya. Itu kasus lama. Tapi ini Al-Quran, tinggal kita orang Islam, orang beriman, taat enggak? Khusus Surabaya, dua-duanya tidak Nasrani, dua-duanya tidak Yahudi, khusus Surabaya. Tetapi silakan dicari faktor-faktor yang lain sehingga yang dipilih nanti memenuhi persyaratan Al-Quranul Karim. Tidak hanya penampilannya yang menggiurkan, tetapi perlu mencari dan mencari sehingga semoga khususnya warga Surabaya dan lebih khusus lagi umat Islam tidak salah memilih pemimpin, sehingga pemimpin itu tidak sampai mengajak masyarakatnya ke neraka. Salah milih pemimpin, maka akan terjadi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah ada pemimpin yang ngejak ke neraka? Ada. Kalau di Al-Maidah 55 tadi, pemimpin yang mengajak ke surga. Di surat 7 surat Al-A'raf tadi, pemimpin yang mengajak ke surga. Tetapi juga ada pemimpin yang mengajak ke neraka. Di surat 28 surat Al-Qasas ayat 41 jelas Allah menjadikan pemimpin yang bagaimana? Yad'una ilan nar, pemimpin yang mengajak umatnya ke neraka. Tinggal umatnya. Kalau pemimpinnya mengajak ke neraka, umatnya, masyarakatnya, penduduknya nurut,
ya neraka semua nanti. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur. Tidak berani Pak mengingatkan Pak, nanti kalau saya mengingatkan ditangkap Pak. Tidak. Mengingatkan itu perintah Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah mengingatkan. Disinilah peranan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Terutama kalau ada pemimpin yang keliru, ingatkan, ingatkan. Soal diingatkan, kemudian terkena ayat sumum, bukmum, fahum layar ciun, ya sudah. Diingatkan tapi mereka tuli, bisu, buta, sudah. Kita sudah tidak berdosa. Tapi kalau kita diam saja, mengambil urutan yang ketiga, hati kita mendoakan Pak, tidak. Mulai dari nomor 1, kalau kamu melihat satu kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan tanganmu. Artinya manakala kita bisa membuat peraturan perundang-undangan yang bisa memberantas kemaksiatan, kita bisa membuat surat untuk mengingatkan sang pemimpin yang mengajak ke neraka itu, buat. Tidak mampu Pak. Urutan kedua, dengan lesan. Manakala nomor 1, nomor 2 kita tidak mampu, baru nomor 3 dengan hati. Kita doakan, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang seperti itu cepat diberi hidayah oleh Allah, sehingga tidak terus-menerus menjadi pemimpin yang mengajak ke neraka, tapi sadar bahwa dia besok akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ayat 42 surat 28, pemimpin yang seperti itu akan mendapatkan laknat dari Allah, baik dunia sampai akhirat kelak. Disinilah soal pemimpin para jamaah yang berbahagia. Maka dalam rangka menyongsong 3 hari lagi ayat-ayat Allah, mari kita pahami untuk ditaati. Di ayat yang lain Allah juga menerangkan di surat 6 ayat 129, wa kadzalika nuwalli bi ba'da zalimina ba'da bima kanu yaksibun. Orang-orang yang dolim itu akan juga dijadikan pemimpin oleh mereka yang juga dolim. Sama dengan di ayat yang lain surat 8 ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Orang-orang yang kafir itu sebagian mereka tolong menolong, sebagian mereka bekerja sama. Jadi orang kafir tolong menolong sesama kafir. Untuk apa? Orang kafir tolong menolong sama kafir untuk apa? Untuk menghancurkan agama Allah Islam ini. Tidak mungkin orang kafir tolong menolong dengan orang beriman, tidak mungkin, garisnya tegas. Sikap orang beriman tegas, lakum dinukum waliyadin, tidak akan mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil, tidak akan mau bekerja sama antara kita orang beriman dengan orang kafir. Tetapi kita perlu tahu, orang kafir itu bersatu. Sesama kafir bersatu, sama kafir tolong menolong. Nanti bisa kita lihat di surat 8 ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Orang-orang yang kafir itu satu sama lain tolong menolong. Kita harus tahu, orang kafir itu tidak akan senang melihat Islam ini teguh, melihat Islam ini tegak, melihat Islam itu cemerlang. Yang ada dalam pikiran orang-orang kafir, ya opo carane agama Islam ini hancur. Orang yang beriman berjuang menegakkan agama Allah, tapi orang yang kafir berjuang di jalan tauhid, jalan setan. Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Orang-orang yang beriman berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir
yuqatiluna fissabilit taghut. Mereka berjuang di jalan taghut, jalan setan, untuk mengalahkan orang-orang beriman, untuk mengalahkan agama Allah ini. Tetapi para jamaah yang berbahagia, Allah tidak akan membiarkan agamanya dihancurkan oleh orang-orang kafir. Maka di ayat yang lain Allah menyatakan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa agama yang hak, agama yang benar, yakni Islam ini. Untuk apa? Untuk mengalahkan semua agama yang ada. Jadi berdasarkan ayat itu jelas, Islam diturunkan oleh Allah melalui terutama Rasulullah Muhammad SAW untuk mengalahkan semua agama yang ada. Walaupun orang-orang kafir tidak suka melihat Islam cemerlang, mereka tidak suka melihat pemimpin ini orang Islam yang benar-benar Islam, mereka tidak suka. Maka jangan heran kalau kemudian kita dipimpin oleh orang Islam, tapi kok Islam, pemimpin kita Islam, tapi apakah Islam yang memenuhi surat Al-Maidah 55 tadi? Islam yang benar-benar memahami ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam? Pemimpin kita Islam, tapi jangan-jangan Islam yang masih belum mentaati. Padahal kalimat terakhir tadi Al-Maidah 55, wahum rokiun, dan mereka taat, mereka tunduk terhadap Allah. Saudara-saudara para jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat itu mengingatkan pada kita, dan dampaknya tidak besok di akhirat saja, termasuk juga di dunia kita merasakan dampaknya manakala kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar yang jahat, seperti surat 6 ayat 123. Dampaknya terasa. Begitu pula kita akan menikmati di dunia ini manakala kita dipimpin oleh orang-orang yang seperti digambarkan Al-Maidah 55 tadi, orang-orang yang beriman, yang sholatnya benar-benar, mau mengeluarkan sebagian hartanya, dan mereka taat, akan merasakan. Apalagi besok di akhirat. Di ayat yang lain para jamaah yang berbahagia, diterangkan tentang pembesar yang jahat. Kalau tadi di surat 6 123, maka di ayat yang lain Allah menerangkan di surat Al-Qasas surat 28 ayat 20, datang seorang laki-laki secara bergegas mendatangi Nabi Musa. Datang seorang laki-laki yang bergegas mendatangi Nabi Musa. Lalu orang laki-laki tadi berkata, wahai Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar negeri ini sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Jadi ada jelas di ayat itu, pembesar-pembesar negeri itu sedang berunding. Berunding tentang apa? Tentang engkau Musa, untuk membunuhmu Musa. Jadi ayat ini jelas dikaitkan dengan surat 6 ayat 123. Ada pembesar-pembesar yang jahat. Oleh karena itu tinggal kita, jangan kita mengikuti hawa nafsu, jangan kita hanya kepincut dengan pemberian sehingga kita tega melanggar Al-Quran, sehingga kita tega menyampingkan Al-Quran, dan kita hanya menuruti hawa nafsu, lalu kita memilih orang-orang yang sebenarnya orang itu tidak boleh dipilih oleh Allah menurut Al-Quran. Karena kita ini berpaling dari Al-Quran, maka Allah mengatakan
Di dalam surat 43 itu, wa may ya'su an dzikri rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Rahman, berpaling, melengos, tidak mau nurut, maka setan akan mendampingi mereka. Jadi siapa saja yang tidak menurut Al-Quran, termasuk memilih pemimpin tidak menurut Al-Quran, setan mendampingi mereka. Dan setan-setan itu pasti akan menyesatkan mereka ke jalan yang bengkok. Jadi akibat daripada berpaling dari Al-Quran, tidak nurut kepada Al-Quran, itulah. Untuk itu maka mari kita kembali. Allah menyerukan dalam Al-Quran, wa atiullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul, la'alakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Manakala kita berpaling, ancamannya jelas, ancamannya jelas, setan akan mendampingi. Jadi walaupun tidak karu-karuan, tidak bener, tapi rumangsane bener. Walaupun banyak orang bengok-bengok, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tapi pikirannya sudah diliputi setan, dibimbing oleh setan, ya sudah, tuli, bisu dan buta mereka sudah. Tidak mampu untuk ngomong yang benar, bisu. Bukan tidak bisa ngomong, tapi tidak mampu ngomong yang benar. Oleh karena itulah para jamaah yang berbahagia, khususnya Surabaya ada 2 pasang calon. Dititeni wes janji-janjinya apa, dua-duanya itu janji-janjinya apa. Nek perlu disimpan, clipping disimpan. Besok nek sudah jadi, ingatkan, Pak, sampean dulu pernah berjanji seperti ini, Pak. Maka kalau janji sampean tidak sampean tepati, sampean berarti munafik. Itu perlu disimpan, ya, perlu disimpan. Baik itu nomor 1 maupun nomor 2, simpen janjinya apa, jargon-jargonnya apa, simpen. Maka besok siapa yang terpilih, ingatkan, kilo Pak, janji sampean biyen. Salah satu di antara tanda munafik itu ialah kalau berjanji tidak ditepati. Karena sampean dulu janji seperti ini dan tidak sampean tepati, berarti sampean munafik, Pak. Basiril munafikina bi anna lahum azaban alim. Kabarkan, beritahukan pada orang-orang munafik itu bahwa mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Apa azabnya? Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu pasti ditempatkan di neraka yang paling bawah. Perlu kita ingatkan, perlu, tidak sekedar dalam waktu 100 hari. Biasanya para pemimpin itu menggunakan waktu 100 hari untuk gebrakan pertama. Tidak hanya 100 hari. Dari semua jargon yang ada, kita tagih besok kepada siapa yang terpilih nanti. Dengan kalimat tegas, nek sampean tidak memenuhi janjinya, maka sampean termasuk munafik. Nah, mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih, lebih-lebih urusan yang lebih tinggi, tidak sekedar bupati atau wali kota, tidak sekedar itu, tapi level yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah menjadikan pemimpin-pemimpin yang beriman, iman yang sungguh-sungguh, bukan iman eto-etoan. Allah sudah mensinyalir adanya orang yang beriman tapi pura-pura, casing itu. Wa minan nasi may yaqul amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir. Wa ma hum bimumin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Disinilah kita waspada, jangan tertipu dengan orang-orang yang berpenampilan, mengaku berpenampilan seolah-olah dia adalah orang yang muslim, padahal Allah menyatakan dengan jelas wa ma hum bimumin, padahal sebenarnya mereka bukan orang beriman. Akhirnya sekali lagi
Semoga Allah menjadikan pemimpin-pemimpin. Kalau kita di Surabaya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di Surabaya ini adalah pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin yang menegakkan sholat zakat, dan mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi pemimpin kelas atas nanti. Mudah-mudahan itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dihindarkan kita dari pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar yang jahat. Dihindarkan kita dari pemimpin-pemimpin yang berunding untuk membunuh lawannya, membunuh orang-orang yang tidak disukai, sebagaimana orang-orang ya, Fir'aun dengan bala tentaranya berunding untuk membunuh Musa. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia yang seperti itu. Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, semoga sekali lagi Allah selalu memberikan limpahan rahmat kepada kita, menjauhkan kita dari bala, dari bencana oleh ulah pemimpin-pemimpin yang kafir, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang munafik. Tapi benar-benar kita dirahmati oleh Allah dengan melalui pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengajak umatnya ke surga, kedamaian ini. Dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.